Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak soleh dan anak-anak solehah, kaifa halukum? Ana bikhair. Semoga antum semua juga dalam keadaan baik ya. Rancak bana. Nah, pada kesempatan ini kita akan belajar lagi. Alhamdulillah hari ini kita ketemu lagi ya. Insyaallah kita akan belajar. Belajar apa ya? Nah, tapi sebelum kita mulai belajar, seperti biasa ya, kita akan baca doa terlebih dahulu, yaitu dengan doa yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Apa artinya? Ya Allah, tambahkanlah kepadaku ilmu dan berikanlah aku pemahaman. Anak-anak soleh dan anak-anak soleha, kita mulai. Prolog terlebih dahulu ya. Setiap orang rata-rata memiliki keluarga. Benar? Benar ya? Kalian memiliki keluarga. Ustadz juga memiliki keluarga. Apakah keluarga kalian masih lengkap? Alhamdulillah, kalian masih memiliki keluarga yang lengkap. Bagaimana kalau tidak? Kita bersyukur juga. Alhamdulillah ya. Bersyukur dengan adanya keluarga walaupun gak lengkap ya. Betapa banyak orang yang tidak memiliki keluarga, terlahir hidup sebagai gelandangan, atau mungkin hidupnya di panti asuhan ya. Tidak tahu mana ayahnya, mana ibunya, dan mereka hidup sebatang kara ya. Nah, kita wajib bersyukur dengan adanya keluarga kita ya. Karena di keluarga itu adalah tempat pendidikan pertama kita ya. Bersyukur ya. Oke, baik. Kita hari ini akan belajar PKN ya. Materinya masih sama di tematik yang kedua, yaitu menyayangi hewan dan tumbuhan. Subtemanya kita masuk ke subtema 3. Jadi peran dan tugas individu dalam keluarga. Makanya Ustadz tadi prolognya itu ya. Ya, peran dan tugas individu dalam keluarga. Setiap anggota keluarga memiliki peran masing-masing. Peran dalam keluarga berkaitan dengan hak dan kewajiban. Betul ya? Ada hak dan ada kewajiban. Terus hak dan kewajibannya apa saja? Oke, kita lihat dulu struktur keluarga. Di sini di keluarga itu ada ayah. Ya. Ayah adalah lelaki perkasa yang siap berkorban untuk kita. Kira-kira apa ya perannya ya? Yang pertama adalah kepala keluarga yang memimpin keluarga. Benar ya? Sebagai pemimpin wajib untuk ditaati. Ya. Kecuali ketika memerintahkan perbuatan yang bermaksiat kepada Allah ya. Kemudian peran yang kedua adalah mencari nafkah. Betul ya? Setiap hari pergi pagi, pulang siang atau pulang sore, bahkan ada yang pulang malam. Kita wajib berterima kasih kepada ayah kita. Kemudian peran yang ketiga adalah melindungi anggota keluarga dari bahaya serangan musuh. Bukan ya? Ya semuanya. Baik dari serangan musuh kalau perang ya. Tapi kalau melindungi keluarga di sini, ketika ada keluarganya yang sakit segera berobat. Ada keluarganya yang kenapa-napa, ayah langsung bergerak ya, melindungi. Ya. Ketika kita terjebur di kolam renang atau di got, wah, ayah kita langsung menolong gitu ya. Kemudian yang keempat, mendidik dan menyayangi anak. Ya, ini mendidik dan menyayangi anak. Ini sangat penting peran ayah. Makanya kita wajib untuk hormat ayah ya. Tidak boleh untuk membantah ayah ya. Berikutnya adalah anggota keluarga berikutnya adalah ibu. Nah, kira-kira peran ibu apa ya? Ibu adalah wanita yang lemah lembut ya kan? Ada yang galak? Iya, wajar kalau kita nakal ibu kita jadi galak ya. Ya, tapi peran ibu di sini
Yang pertama adalah mengurus rumah tangga, ya, mengurus keperluan kita, ya, makanan, kemudian baju-baju, wah semuanya kita tinggal terima beres. Alhamdulillah, ya. Makanya kita bantu, ya. Kemudian yang kedua, merawat dan mengasuh anak. Iya ya, merawat dari kecil, ya, menyusui hingga nanti memberikan makan, ya, disuapin, mengasuh anak, ya. Kemudian yang ketiga, mendidik dan menyayangi anak. Ini sama seperti peran ayah. Jadi setiap orang tua itu wajib mendidik dan menyayangi anak, gitu ya. Dididiknya gimana? Dengan didikan yang sesuai dengan tuntunan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ya. Gitu. Kemudian berikutnya siapa lagi anggotanya? Nah, di sini ada anak. Anak itu kita, ya. Anak itu kita, bisa kita atau bisa kakak kita atau adik kita. Kira-kira perannya apa saja, ya? Yang pertama adalah belajar dengan sungguh-sungguh, ya. Tahu ya? Sekarang sedang belajar, berarti belajarnya dengan sungguh-sungguh. Jangan main-main, ya. Nah, ketika disuruh belajar di rumah, maka belajar di rumah, ya. Karena orang tua sudah mengeluarkan biaya banyak untuk kita, ya, untuk belajar. Maka manfaatkan, ya. Kalau kita nggak punya keluarga, mana ada orang yang berkorban untuk kita, untuk mengajari kita, ya, untuk membiayai belajar, nggak ada. Maka kita bersyukur dengan adanya keluarga, ya. Peran kita adalah belajar dengan sungguh-sungguh, ya, mencapai cita-cita di dunia ataupun di akhirat. Tapi cita-cita tertinggi adalah masuk surga, yaitu cita-cita akhirat, ya. Kemudian peran yang kedua adalah menghormati dan berbakti kepada kedua orang tua. Betul, berbakti kepada kedua orang tua. Kita doakan, ya, setiap sujud, setiap sepertiga malam terakhir, atau di tempat-tempat doa yang diijabah oleh Allah Ta'ala, ya. Kita doakan, Rabbi firli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Tahu, ya? Nah, dan kita menghormati, tidak boleh membantah sedikit pun, ya. Apalagi kalau orang tua kita sudah rentai. Tidak boleh berkata-kata kasar. Jangankan berkata-kata kasar, berkata aja tidak boleh ketika orang tua kita berumur senja. Khawatir menyakiti hati mereka, ya. Kalau kita menyakiti hati mereka, mereka sampai sakit hati, Allah catat sebagai anak durhaka. Nauzubillah min zalik, ya. Jangan sampai seperti itu, oke? Oke, yang ketiga. Peran yang ketiga adalah membantu orang tua, ya, membantu orang tua di rumah semampunya, ya. Pagi-pagi bangun, ya, sholat subuh, kemudian beresin tempat tidur, atau yang perempuan ini bantuin cuci piring, nyapu dan sebagainya, ya. Tentunya peran anak bukan hanya 3 ini, ya. Masih banyak lagi yang belum kita bahas, tapi kita coba yang 3 ini kita amalkan, ya. Kita amalkan di rumah. Baik, mungkin pelajaran hari ini saja, ya. Mudah-mudahan kalian bisa pahami, kemudian kalian bisa amalkan, ya. Bisa dipraktekkan di rumah mulai saat ini, ya. Membantu orang tua. Ya, siapa yang mau nyapu? Oh, silakan, ya. Kemudian siapa yang mau cuci piring, silakan. Oke, Ustadz izinkan sekarang, ya. Tapi jangan lupa tugasnya, ya. Tugas sekolahnya jangan lupa, karena salah satu dari tugas anak-anak peran anak adalah belajar dengan sungguh-sungguh. Oke, baik. Pelajarannya sampai di sini. Ustadz ucapkan terima kasih. Jazakumullahu khairan telah menyimak pelajaran ini, ya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Kita tutup materi pembelajaran hari ini. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.